Peradaban Mesir kuno adalah peradaban kuno yang berpusat di daerah hilir Sungai Nil. Para penguasa Mesir kuno disebut dengan Fir'aun. Kebesaran Fir'aun tidak perlu dipertanyakan lagi. Namun apakah yang akan terjadi jika Fir'aun harus berperang dengan Raja Persia? Siapa yang lebih unggul? Dan siapakah yang akan bertahan? Di sini, mengapa kucing dapat mempengaruhi jalannya perang? Persia tidak bisa dilepaskan dari nama Cyrus. Ia adalah pendiri kekaisaran Persia dari dinasti Achaemenida. Kerajaan Media ini ada di Iran, Lydia, dan Mesopotamia ada di Irak. Dan ini dapat dipersatukan. Setelah kematian Cyrus, tahta Persia diberikan kepada anaknya yang bernama Kambisis. Warisan wilayah Persia dari sang ayah tidak cukup memuaskan Kambisis. Raja baru itu berambisi meluaskan imperium Persia. Ia memerlukan pasukan yang lebih kuat. Nah, di sini langkah pertama untuk memperkuat militer Persia dimulai dengan membentuk angkatan laut orang Persia sendiri. Tidak mempunyai tradisi pelayaran, maka Kambisis memerintahkan kepada daerah-daerah taklukan Persia di pesisir untuk mengirimkan prajurit laut dan ahli kapal. Kebanyakan di antara mereka berasal dari Sukulonia dan Phoenicia, dua kebudayaan maritim yang sudah berpengalaman sejak peradaban kuno. Sejak awal penobatannya sebagai Raja Persia, ia sudah memiliki keinginan untuk menaklukkan Mesir. Namun, ambisinya itu masih ia pendam. Dan menunggu saat yang tepat, strategi penaklukan Mesir diawali oleh Kambisis. Kambisis akan melakukan perkawinan politik. Raja Persia itu hendak mengawini putri dari Raja Mesir, akan tetapi hanya akan dijadikan selir. Namun di sini, Fir'aun saat itu, dia bimbang antara menolak atau tidak. Bila menolak, maka Kambisis akan menjadi musuhnya. Ia juga sadar bahwa Persia telah menjadi kekuatan yang menakutkan. Namun, Fir'aun Mesir juga tidak mau menyerahkan putrinya, karena juga akan hanya dijadikan sebagai selir, bukan dijadikan istri oleh Raja Persia. Akhirnya, Fir'aun pun menyerahkan perempuan lain. Namun sialnya dia, akhirnya ini pun terbongkar. Dan Raja Persia pun merasa sangat murka, dan ia menyatakan perang, dan membawa serta seluruh pasukannya untuk bergerak menuju Mesir. Terlebih dahulu, angkatan lautnya yang baru saja dibentuk, itu langsung bergerak mengamankan daerah pesisir. Sementara pasukan infanteri dan kavaleri bergerak menyeberangi gurun pasir. Kaisar Persia itu ditemani Darius, pengawal militer kepercayaannya. Saat Fir'aun Abasis mempersiapkan kekuatan angkatan perangnya untuk menghadapi pasukan Persia, ia pun wafat. Tugas untuk mempertahankan Mesir pun sekarang jatuh pada putranya, Amasis. Strategi perangnya pun sangat berbeda dengan ayahnya. Lalu di sini, Fir'aun baru ini tidak memiliki reputasi seorang jenderal. Hal ini menjadi sebuah keuntungan bagi pasukan Persia. Fir'aun Pesamtik mengerahkan angkatan perangnya ke arah ujung timur dari delta Sungai Nil dan memusatkan pertahanannya pada benteng kota Pelusium. Selain sebagai pintu gerbang memasuki Mesir, Elysium juga memiliki kanal-kanal strategis sebagai akses transportasi menuju daerah pedalaman Mesir. Raja Persia kemudian menyerang benteng Pelusium. Namun, tentara Mesir menjaga benteng tersebut dengan kekuatan penuh. Pihak Mesir menunjukkan perlawanan yang sangat sengit terhadap pasukan Persia. Tentara Fir'aun itu melemparkan batu dan menembaki musuh dengan ketapel tempur, hingga pasukan Persia pun sangat kewalahan. Untuk membalikan keadaan, Raja Persia pun menggunakan kucing yang dianggap sakral oleh orang Mesir. Di garis depan, kucing dijadikan sebagai tameng pasukan Persia. Pasukan Mesir seketika itu menghentikan serangan mereka karena mereka takut akan melukai hewan suci itu. Sebagai strategi perang psikologis, taktik perang kucing itu berhasil membuat bingung dan menurunkan moral pasukan Mesir. Dengan begitu, Raja Persia berhasil membuat Pelusium Fir'aun terpaksa menarik pasukannya yang tersisa ke Memphis, ibu kota kerajaan Mesir. Jatuhnya Pelusium memberi peluang masuk tentara Persia ke arah pusat kota melalui kanal-kanalnya untuk merebut Memphis. Setelah dipaksa mundur ke Memphis, Raja Mesir itu hanya mengandalkan benteng-benteng kokoh yang mengelilingi kota. Namun apa daya, ternyata pasukan angkatan laut Persia berhasil menaklukkan benteng itu. Kota Memphis akhirnya berhasil direbut dalam waktu singkat. Jatuhnya Memphis menjadi Mesir sebagai wilayah taklukan Persia. Peradaban Mesir kuno ditandai dengan adanya piramida spin, hieroglif, Fir'aun. Hewan pun memiliki peran yang sangat penting dalam sejarah peradaban. Di tepi Sungai Nil, hewan yang paling dihormati oleh rakyat Mesir kuno adalah kucing. Masyarakat Mesir kuno juga memuja kucing
sebagai dewi. Bastet adalah salah satu dewi pelindung terpenting di jajaran dewa-dewa Mesir. Bastet merupakan dewi berwujud setengah manusia dan kucing. Sialnya, penghormatan terhadap kucing justru dimanfaatkan Persia untuk menaklukkan Mesir. Dunia mencatat perang Pelusium antara Mesir dan Persia menjadi perang psikologis pertama dalam sejarah. Dan ternyata, perang politik psikologis sudah ada sejak dulu. Dan ini pun dimanfaatkan oleh Raja Persia. Terima kasih untuk kalian semua sudah menonton video ini. Semoga dari pembahasan ini menambah sedikit pengetahuan kita. Dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.